ketika kami mengaku dengan mulut kami bahwa kami rindu sampai seluruh bumi penuh kemuliaan. Tapi kami menyadari Tuhan, keterbatasan setiap kami, keberdosaan setiap kami, membawa kami seringkali bukannya melakukan kehendak Allah, bukannya memenuhi bumi dengan kemuliaan, tapi memenuhi bumi dengan kemuliaan kami sendiri. Biarlah terang firman Tuhan hari ini membuka setiap kami, membedah hati kami, supaya sungguh yang tersisa hanyalah Tuhan saja, yang kami tempatkan di posisi paling tinggi dalam hati kami, dan tidak ada yang lain. Supaya ketika firman-Mu diberitakan, perintah-Mu turun bagi setiap kami dengan kerendahan hati bilang, Tuhan saya mau taat, Tuhan saya mau ikut, sekalipun susah, sekalipun harus berkorban, sekalipun ego saya harus saya tinggalkan. Tapi saya mau supaya bangsa ini melihat kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh kembali bertemu di tempat ini. Sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan cuma membacanya saja, tapi kita yang mau belajar menghidupi firman itu dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan terakhir ini kira-kira apa yang paling menyita pikiran kita? Setiap kali kita buka TikTok, setiap kali kita buka Instagram, kita buka berita, buka Facebook, apa yang paling menyita pikiran kita? Ibu-ibu jangan bilang ya resep masakan baru. MBG, yang paling menyita kita adalah berita terkini. Bahkan anak-anak sekarang bikin plesetannya ya, bikin lagu MBG. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ditunjukkan dengan beragam kekhawatiran, betul tidak? Kalau kita lihat kondisi negara kita saat ini, rasanya tidak ada yang baik. Bisa dibilang begitu ya, rasanya kok kebutuhan makin meningkat, tapi mau beli, aduh pikir-pikir dulu. Mau invest, pikir-pikir dulu. Mau ini dan itu, pikir-pikir dulu. Karena kita diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, sangat tidak stabil. Bahkan dolar sudah hampir mencapai 20.000 ya, yang terkini ya, hampir diambang. Pikiran kita sudah kemana-mana, mau invest apa lagi? Sekarang kerjaannya cuma hemat aja lah. Kita lihat hari depan apa yang terjadi. Kondisi yang tidak stabil, boleh tolong next? Di era sekarang ini, tentu kekhawatiran pasti ada. Bapak Ibu yang masih punya anak, anaknya masih kecil, masih butuh sekolah.
Bapak Ibu yang punya usaha, Bapak Ibu yang bekerja dalam instansi tertentu, pasti pikiran. Karena kondisi dunia tidak stabil, masa depan saya bagaimana? Masa depan anak saya bagaimana? Saya waktu itu dikontak sama salah seorang jemaat di Surabaya, saya tanya-tanyalah, anaknya mau kuliah kemana? Karena memang anaknya tuh pengen kuliah ke Amrik. Saya tanya, jadikah? Dia bilang, aduh Lause, di momen kayak begini, yang penting ya dekat-dekat sini sajalah. Tidak usah sampai sejauh-jauh di sana. Gak tahu kondisi global seperti apa kan? Banyak hal yang terkendala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat juga di era sekarang ini sangat terbuka. Kita mau cari tahu berita langsung di scroll. Orang bilang hanya di ujung jari jempol kita. Di scroll. Bahkan seringkali kita pakai ladang itu sebagai ladang mengkritik. Kalau kita lihat di kolom komentar ya, jadi berita ketika diposting, kita lihat di kolom komentar mereka sudah mencecar atau mungkin memuji, saya juga tidak mengerti. Tapi langsung secara spontan. Di dunia sekarang ini, kita diperhadapkan dengan kondisi yang dimana orang sudah tidak mengkritik. Bikin lagu lalu dikritik, bikin puisi lalu dikritik, tidak. Dikritik secara terang-terangan dan terbuka. Kalau kita melihat ya, kondisi saat ini kita mempertanyakan di iklim yang seperti ini, identitas orang Kristen itu seperti apa? Apakah identitas orang Kristen masih terlihat atau malah tersembunyi? Karena hal-hal yang mengkhawatirkan ini atau hal-hal yang mengecewakan. Sebagai orang Kristen seharusnya kita bagaimana menghadapi hal ini? Beruntung sekali karena kita akan membahas dari 1 Petrus yang tadi telah kita baca bersama. Saya sangat bersyukur ya, saya mendapat teks ini karena ini merupakan teks lanjutan dari khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Jadi sedikit membedah ketika saya melihat ternyata terang kebenaran firman Tuhan ingin menyapa kita dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita punya identitas yang baru dalam komunitas yang baru. Kalau Bapak Ibu simak khotbah saya beberapa bulan terakhir pasti masih ingat ada 4 label yang ditanamkan sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita dipanggil sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Label yang baru yang disematkan untuk kita masuk dalam komunitas yang baru. Tapi dengan label yang seperti ini, lantas kita mempertanyakan ya, dengan kondisi kita saat ini. Apakah label ini bisa nampak atau tidak? Apakah identitas saya bisa kelihatan tidak? Dengan kondisi krisis yang menekan, kondisi situasi yang tidak menentu. Martin Luther pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat paradoks tentang identitas kita sebagai orang percaya. Dia katakan begini, seorang Kristen adalah tuan yang bebas atas segala sesuatu, tidak tunduk kepada siapapun. Seorang Kristen adalah hamba yang paling taat atas segala sesuatu, tunduk kepada semua orang. Secara tidak langsung, Luther ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa kita telah merdeka, tuan yang bebas. Kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari apa? Dari ketakutan kita, dari kecemasan kita, bahkan dari dosa-dosa kita. Tadi WL sudah mention kan, kita bukan cuma diberikan harapan-harapan, tapi kita dikasih hidup kekal yang tidak mampu diberikan oleh siapapun. Tapi di sisi lain, kita pun orang-orang merdeka yang dipanggil jadi hamba yang taat. Kita belajar taat pada kedaulatan Tuhan. Kita belajar taat pada firman Tuhan. Kita belajar taat pada kehendaknya Tuhan. Bicara soal merdeka, berarti bukan bicara bahwa beta bebas melakukan apapun yang beta mau. Beta sah-sah saja kalau mau bikin ini dan itu. Tapi bicara soal merdeka, berarti secara bebas beta memilih untuk taat kepada Tuhan. Secara bebas, secara merdeka, beta memilih untuk pakai yang Tuhan mau, berkenan di hadapan Tuhan.
Seringkali kalau kita berkata bahwa bebas, kita akan pikir bahwa beta bebas melakukan apa yang beta suka. Orang lain tidak boleh tahan-tahan beta. Ini ego saya mau kasih tunjuk, ini pride saya. Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita dipanggil jadi hamba yang taat. Taat tentunya bukan untuk melakukan dosa lagi, tapi taat untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga dalam segala aspek kita bukan cuma bicara mengenai relasi kita dengan Allah saja, tapi bagaimana kita mampu berdampak dengan sesama. Bukan cuma bicara bahwa beta punya relasi yang dekat dan intim dengan Allah, tapi bagaimana impact saya, bagaimana hidup saya bisa declare Allah di dalam setiap hal-hal yang saya lakukan. Sehingga keserupaan akan Kristus itu mampu terlihat. Bukan cuma orang bilang lewat perkataan, bukan cuma lewat perbuatan, tapi lewat segala aspek seluruh hidup kita. Kita mampu menyerupai Kristus yang adalah teladan yang utama dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membahas mengenai latar belakang daripada surat ini, kita melihat bersama bahwa jemaat mula-mula tidak dipanggil dalam kenyamanan dan keamanan. Tidak dipanggil dengan rasa makmur, boleh tolong next. Pada abad pertama, jemaat mula-mula diperhadapkan dengan krisis yang begitu hebat. Mereka harus bertarung nyawa demi kepercayaan mereka. Mereka bukan saja ditekan secara pemerintah saja, tapi mereka juga ditekan secara sosial. Mereka disingkirkan, diasingkan, dianggap aneh. Dianggap sebagai pemberontak. Kondisi yang seperti ini, tiba-tiba ada pesan dari Tuhan yang bilang, mari hormatilah, taatlah, tunduklah. Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan mereka seperti apa? Bukan cuma itu, mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang lalim, pemimpin yang begitu kejam, pemimpin yang membabi buta, yang secara brutal sudah kelihatan tidak suka kepada mereka. Kaisar Nero, kaisar yang sepanjang zaman diceritakan kekejamannya. Kaisar yang tidak kenal Tuhan, tapi ada perintah daripada Allah yang begitu indah. Petrus membuka perintah itu dengan sebuah kalimat. Saya pakai terjemahan yang lain. Dikatakan begini, demi Tuhan, tunduklah kepada setiap lembaga pemerintah yang ditetapkan oleh manusia, baik kepada raja sebagai penguasa tertinggi. Kalimat ini menunjukkan kepada setiap kita, alasan utama kita tunduk, alasan utama kita menaati pemerintah, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka mampu memberikan kenyamanan dan keamanan buat saya, makanya saya tunduk. Tapi karena demi Tuhan. Hanya karena Tuhan. Susah ya Bapak Ibu ya? Saya ketika dapat firman Tuhan ini, dengan kondisi yang seperti ini, jujur saya bergumul. Sangat bergumul. Karena rasanya lebih mudah untuk kita mengkritik ya. Lebih mudah untuk kita bilang, kamu salah, kamu gini, kamu gitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Kalau tahu dari awal harusnya tidak pilih dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, mari tunduk, bukan karena dia baik, bukan karena perintahnya sempurna, tapi tunduk hanya karena Tuhan saja. Sehingga setiap kita dipanggil, bukan cuma untuk melakukan perintah tersebut karena kita takut dihukum. Kita pakai helm saat berkendara karena kita takut ditilang. Kita bayar pajak karena kita takut ditangkap dan lain sebagainya. Takut bayar denda. Kita melakukan semua itu, semua perintah itu demi nama Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Petrus melihat bahwa ketika kita taat kepada perintah, ketika kita taat kepada pemerintah tersebut, itu sebagai bentuk kita menyadari bahwa semua Allah berdaulat. Allah yang sungguh-sungguh hadir
menaungi setiap kita, bahkan di dalam momen yang tidak baik sekalipun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus mengatakan kepada setiap kita dalam ayat 15, dia bilang begini, sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sebab inilah kehendak Allah. Jadi kalau kita tanya, kita tunduk demi siapa? Demi Tuhan. Karena apa? Karena ini kehendak Allah. Bukan karena kehendak kita. Walaupun kita tahu kebijakan mereka mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita anut, dan mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Tapi kita diajak untuk hormat dan tunduk. Bapak Ibu bedakan hormat dan tunduk dan menyembah. Petrus menekankan di sini bahwa kita perlu ada ketundukan kepada pemerintah, kita perlu untuk hormat kepada mereka sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk memerintah suatu negara, memerintah suatu bangsa. Tapi ketaatan kita bersyarat. Kenapa? Kalau perintah tersebut tidak sesuai dengan standar Allah itu sendiri, tidak berkenan di hadapan Allah, maka perintah itu harus kita tolak secara baik-baik. Walaupun kita tahu ketika kita tolak perintah itu akan ada konsekuensi besar yang harus kita terima. Dan kita belajar taat. Bapak Ibu, ketika kita dengar Petrus bilang begini, pasti di pikiran kita akan bilang, Petrus, kamu tidak tahu kondisi kami. Kamu tidak tahu betapa terpuruknya ekonomi kami. Kamu nggak tahu. Tiap bulan kami harus lihat pembukuan, cukup atau tidak bayar pegawai. Cukup atau tidak untuk biaya makan. Cukup atau tidak untuk biaya sekolah. Kamu tidak mengerti kondisi kami. Bapak Ibu, kalau kita lihat kilas balik sedikit ya. Petrus adalah seorang murid yang cukup belak-belakan. Dia sangat bisa dibilang sangat menunjukkan, saya ini murid yang sejati. Boleh tolong next? Next lagi? Ya. Waktu awal dia di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan ketika dia melihat sang gurunya ditangkap? Lari? Tidak. Dia maju, dia lepaskan pedangnya. Dia hunus pedangnya, dia potong telinga orang itu. Radikal sekali ya. Terlihat seperti murid yang sejati membela guru ketika yang lain semua lari. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, sarungkan pedangmu, turunkan pedangmu. Bahkan Yesus dalam tanda kutip bisa melihat ya, dia membela orang itu, dia perbaiki. Dia melakukan mujizat, dia sambungkan lagi telinganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah itu, dalam Kisah Para Rasul 4 dan 5 dikatakan bahwa Petrus bertransformasi. Petrus mulai melihat, oh ini kehendak Allah, oh ini caranya Allah. Ketika dia berkhotbah secara masif, banyak orang yang bertobat, dia ditangkap oleh Mahkamah Agama. Dia diadili, dikatakan tidak boleh berkhotbah lagi. Dia dikecam. Tapi dia berkata bukan dengan pedang, tapi dia berkata dengan pedang iman. Dia bilang kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia tidak melakukan secara anarkis. Dia tidak kasih tunjuk bahwa dia adalah orang yang diurapi makanya dia harus melakukan ini. Tapi dia pakai cara yang lebih baik. Dan bahkan sampai akhir hidupnya dia ketemu dengan kaisar yang kejam, Kaisar Nero. Dia ketemu dengan kehidupan yang tidak ideal. Ketika dia berkhotbah dan dia ditangkap dan dia disalibkan secara terbalik. Kalau Petrus tidak berubah, kalau kebenaran firman tidak mengubahkan dia tidak mungkin mau disalib. Dia pasti akan melakukan segala macam cara. Tapi dia dengan ketundukan dan dia tahu konsekuensinya. Dia tahu bahwa oke, saya tetap berkhotbah, saya harus diadili, saya terima pengadilan itu. Karena saya tahu mereka diutus oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus bukan sedang berteori buat kita, tapi Petrus sedang menyaksikan bagaimana hidupnya dihancurkan dan dibangun oleh Injil. Bukan tentang dia. Kalau dia bicara tentang egonya sendiri, dia tidak mungkin mau diinjak-injak orang. Dia tidak mungkin mau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi karena dia tahu bukan tentang egonya, tapi tentang kehendak Allah. Allah maunya seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen pada abad pertama, mereka bukan cuma minoritas, tapi mereka tertindas dengan tragis. Mereka di bawah pemerintahan yang begitu brutal, di mana Kaisar Nero, dia dengan sengaja membakar seluruh kota Roma. Lalu dia menuduhkan kepada orang-orang Kristen itu, dia bilang mereka yang bakar, mereka yang layak untuk dimusnahkan. Bukan cuma itu, dia menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor-obor hidup di dalam istananya, di taman istananya. Bapak Ibu, dengan kondisi yang begitu kejam, kondisi yang dimana orang bilang saya nggak ada harapan lagi, jangan harap lagi. Dengan pemimpin begitu saya nggak usah harap lagi. Tapi firman Tuhan ini hadir. Dia bilang tunduklah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua adalah orang-orang yang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita menilai hidup kita dalam bernegara? Bagaimana cara kita melihat diri kita dengan kebebasan yang Allah berikan? Allah tidak sedang memanggil kita untuk jadi orang-orang yang membuat negara di dalam negara. Allah tidak sedang panggil kita buat jadi orang-orang yang melawan hukum, menutup diri, antisosial dan lain sebagainya. Tapi Allah minta kita untuk mari masuk ke dalam dunia dan jadilah terang. Tapi seringkali ketika kita masuk ke dalam dunia, kita bukan jadi terang, tapi kita ikut-ikut jadi gelap. Terang kita lama-lama redup, karena mungkin beberapa hal yang kita kompromikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen diminta untuk berdampak secara nyata. Boleh tolong next? Next lagi? Ya. Orang Kristen diminta untuk berdampak secara nyata. Supaya apa? Supaya Injil, kekuatannya Allah itu mampu dihadapkan di depan semua orang. Supaya ketika orang-orang melihat kita, orang-orang mampu melihat Allah. Jangan sampai orang bilang bahwa katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan, katanya majelis, katanya guru sekolah minggu, katanya ikut Tuhan tiap minggu pergi gereja. Tapi kok hidupnya begini dan begitu. Bapak Ibu, ketika orang mengkritik kita, mereka bukan cuma sekedar mengkritik apa yang salah dari diri kita. Tapi mereka sedang mempertanyakan siapa Tuhan kita. Mereka sedang mempertanyakan identitas kita, bukan? Ketika kita tidak mampu menahan mulut kita untuk menyebut nama Allah dengan sembarangan, ketika kita tidak mampu menahan diri kita untuk berkata-kata yang kasar, mereka tidak sedang mempertanyakan watak kamu seperti itu ya. Tapi mereka kita sedang mempertontonkan siapa Allahnya kita. Allah yang katanya telah membebaskan kita, Allah yang katanya telah mati buat kita. Tapi kita sebagai anaknya masih tetap terbelenggu dalam dosa. Orang-orang akan bertanya, dia beneran Tuhan yang mati atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kondisi kita, apalagi kondisi yang krisis, pemerintah yang mungkin rasanya tidak adil, kita akan bertanya bagaimana cara saya berdampak. Bagaimana cara saya tetap bisa hadir sebagai wujud pernyataan Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, setiap kita bukan sekedar bertahan hidup, tapi kita sedang dipanggil jadi kesaksian hidup. Untuk itu Tuhan minta kita untuk mari berbuat baik. Berbuat baik bukan semata-mata karena peraturan itu saya takuti, secara legalis saya lakukan. Tapi berbuat baik itu dengan menghadirkan kasih, integritas, dan bentuk kesalehan diri kita. Dan setiap aspek hidup kita Allah minta
supaya iman kita kepada Tuhan dinyatakan. Bukan sembunyi-sembunyi, tapi harus dipertontonkan. Dikasih tunjuk buat orang-orang supaya orang-orang mampu lihat di tengah-tengah krisis seperti ini, orang Kristen tidak mundur. Di tengah-tengah krisis seperti ini, orang Kristen tidak ikut mencemooh. Orang Kristen tidak ikut-ikutan arus. Tapi orang Kristen jadi figur yang berbeda, hadir dengan ketaatan bukan karena takut terhadap pemerintah, tapi dengan ketaatan bahwa saya taat demi Tuhan. Saya taat karena ini kehendaknya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tokoh yang paling kita idolakan, Yesus Kristus. Dia adalah Allah di atas segala yang diciptakannya. Dan ketika dia diadili, apa yang dia lakukan? Dia memanggil ribuan malaikat turun, bebaskan dia. Dia panggil mereka musnahkan seluruh kekaisaran Pontius Pilatus. Tidak. Yesus sekalipun dia tahu bahwa Pontius Pilatus mungkin korup dalam jabatannya, tapi dia tetap memilih taat. Bahkan ketika dia diadili, dia berkata bahwa kamu tidak berhak, tidak berkuasa atasku kalau bukan dari atas yang memberikan kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap menghormati pemerintah bahkan sampai ia mati. Padahal ia mampu secara kuasa, secara kendali, dia punya kendali penuh. Dia mampu kasih tunjuk buat Pilatus bahwa siapa yang berkuasa di sini, siapa yang lebih hebat di sini. Tapi dia memilih untuk tetap diam. Dia memilih bukan diam karena takut, bukan diam karena sudah terlanjur basah orang bilang. Tapi dia memilih untuk diam dan tetap menjalankan prosedur penyalipan itu. Karena dia tahu ini kehendak Allah. Ini yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana respon kita ketika kita melihat pemerintahan kita saat ini? Yang bisa jawab diri kita masing-masing. Semua kita terdampak. Berbagai macam hal yang kita mau lakukan terkendala. Bagaimana respon kita sebagai orang Kristen ketika kita sudah melihat contoh dari kekaisaran Nero yang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan perintahkan untuk mari hormati, mari kasihi mereka, mari tunjukkan cintanya Tuhan. Ketika kita melihat momen kita pada masa ini, Bapak Ibu, ketika kita dihadirkan di masa sekarang ini, semata-mata atas kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Karena itu kenapa kita masih pertanyakan, apakah saya perlu untuk taat atau tidak? Sekalipun pemerintahan itu korup, sekalipun kondisi tidak baik-baik saja, sekalipun kamu tertindas dan terhimpit, Tuhan minta kita lakukan demi Tuhan, bukan demi manusia. Kita lakukan bukan demi yang lain, bukan demi diri dan kenyamanan kita, tapi demi kehendak Allah, biar kemuliaan Allah nyata. Lagu yang tadi sungguh-sungguh menyentuh saya. Ketika kita bernyanyi, saya pengen supaya kemuliaan Allah nyata. Saya pengen supaya kehendak Allah yang jadi, tapi seringkali yang kita lakukan, kehendak kita bukan? Seringkali yang kita kumandangkan saya dulu. Orang tua saya, anak saya, kepentingan saya. Tapi pernahkah kita berkata, saya sedih melihat bangsa ini dan saya mau bergandeng tangan. Walaupun pemerintahannya sulit untuk saya hadapi. Tapi saya mau bawa dalam doa, saya mau belajar mengasihi. Bapak Ibu, ketika kita mau belajar mengasihi, baru kita bisa mendoakan dia. Tidak mungkin kita bilang bahwa kita benci tapi kita doakan. Kita yakin pasti doakannya yang tidak baik-baik. Tapi ketika kita bertekad dan melihat ini demi Tuhan, ini karena kehendak Allah,
Beta mau mengasihi pemerintahan. Beta mau mengasihi bangsa ini. Karena beta dipanggil di sini. Tuhan bilang kan, usahakanlah kota di mana kamu dibuang. Usahakanlah tempat di mana kamu ditempatkan. Sekalipun tempat itu tidak baik. Sekalipun kondisinya orang bilang lebih baik keluar, lebih baik pindah. Tapi Tuhan minta kita taat. Taat sampai kapan? Sampai mati. Dan biarlah Tuhan boleh menolong setiap kita. Supaya kita boleh melihat bahwa Dia Raja yang sejati, Raja yang bertakhta dan berdaulat. Yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dalam setiap krisis apapun. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita mau sama-sama menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan lewat doa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena pada saat ini kami diajarkan untuk mengasihi bangsa kami. Sekalipun Tuhan, mungkin yang ada dalam hati kami adalah lebih baik kami kritik saja. Lebih baik tidak ada saja. Lebih baik ini dan itu. Tapi sungguh ya Tuhan, ketika firman Tuhan menegaskan kepada setiap kami, bahwa ketika kamu mengasihi bangsa ini, mengasihi pemerintah, menaati mereka, bukan karena mereka baik, tapi hanya karena Tuhan yang suruh. Hanya karena Tuhanlah. Dan supaya kemuliaan Allah boleh nyata di dalam bangsa kami, melalui hidup kami, melalui pekerjaan dan pelayanan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami mau sama-sama berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan. Khususnya ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Ketika mereka setiap minggunya datang mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon, biarlah iman itu semakin hari semakin bertumbuh. Cara pandang mereka, lensa mereka melihat dunia semakin hari semakin diubahkan ke arah Kristus. Supaya sungguh ya Tuhan, kami boleh sama-sama menjalankan panggilannya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan gereja kami di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memimpin gereja kami melunasi setiap pembelian tanah kepada pemilik. Tapi ya Tuhan, kami juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang perlu kami lunasi seperti dana talangan dan yang lain sebagainya. Tuhan, kami mohon, kami serahkan setiap usaha dan setiap rancangan kami untuk mengusahakan gereja ini semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin bisa dipakai untuk beribadah dengan nyaman dan aman. Dan Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa menyerahkan Papa daripada Dr. Rudi Gunawan, Bapak John Gunawan. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Ong Sutaner, Bapak Hari Kurniawan, Bapak Moses Ong, Pak Pendeta Cham. Kami juga berdoa menyerahkan Saudari Shane Sayaso, Ibu Komei King, Saudara Lionel dan juga Maxwell ya Tuhan. Dalam pengobatan mereka, dalam setiap hal yang mereka usahakan untuk kembali pulih. Kami mohon ya Tuhan, Engkau Allah yang menaungi setiap mereka, memberkati dan menuntun mereka. Supaya dalam kelemahan tubuh, mereka boleh senantiasa melihat bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan mereka, sekalipun dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami juga berdoa, kami rindu menyerahkan Ibu Lisya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan, yang saat ini telah ditinggal oleh suami terkasih pulang ke rumah Bapa. Kami berdoa menyerahkan anak-anak yang saat ini dalam perjalanan ke kota Ambon, biarlah Engkau boleh menyertai dan menuntun mereka. Engkau berikan penghiburan dalam hati keluarga yang ditinggalkan. Supaya sekalipun suami yang terkasih, Papa yang terkasih pergi meninggalkan,
tapi mereka boleh mendapat kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus, yang menghibur hati mereka, yang menuntun hidup mereka, dan menjadi jaminan akan hari esok bagi setiap mereka. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan. Karena kami tahu kami sungguh tidak layak untuk meminta di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan setiap kami untuk bersekutu. Tuhan melayakkan setiap kami untuk kembali berelasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.